Kita hari ini mendengarkan berita, melihat tulisannya tentang berdirinya organisasi baru yang menyaingi Jatman, Jam'iyah Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, di bawah naungan Nahdlatul Ulama, yang diresmikan bersama dengan Kang Mas Lutfi bin Yahya, didukung oleh mantan menteri, mantan anggota DPR RI, seorang politikus juga, yakni Kang Mas Helmi Faisal Zaini, mendirikan Jatma Aswaja. Terus bagaimana sikap kita? Ini mau menyaingi Jatman NU. Pesan kami untuk ketua Jatman sekarang ini, didukung oleh struktur PBNU, untuk menelusuri aset-aset Jatman yang sudah dikuasai oleh LBY ini selama 24 tahun. Habib Abdullah bin Husain bin Thohir atau Syekh Abdullah bin Husain bin Thohir Al-Husaini atau Al-Hasani, kami menyimpulkan bahwa pengarang kitab Sulamut Taufik itu 70% bukan Ba'alawi, tapi diba'alawikan karena saking kurangnya propaganda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-temanku, semoga kalian sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jangan pernah lelah dalam perjuangan ini. Terus sadarkan saudara kita semuanya. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak penjelasannya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin, Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun panjenengan semua berada, semoga senantiasa kasih karunia, rasa bahagia senantiasa menyertai panjenengan semua, bersama dengan anggota keluarga dan bahkan segenap anak cucu ila yaumil qiyamah selamanya. Kita malam hari ini akan mengupas sebuah kitab yang telah ditemukan oleh para kiai-kiai kita. Sebenarnya kitab Is'adur Rafiq wa Bughiyatus Shadiq ini sudah lama kita kaji, khususnya kawan-kawan kita yang ada di pesantren Salafiyah An-Nahdiyah. Namun ada beberapa syarah yang mensyarahi kitab Sulamut Taufik, tidak hanya Is'adur Rafiq, tetapi juga Mirqah Su'udut Tasdik oleh Syekh An-Nawawi Al-Jawi yang telah kita kaji pada beberapa hari yang lalu. Kitab Is'adur Rafiq ini jangan sampai kita salah memahami
isi antara matan dengan syarahnya. Kalau penjelasan tentang Habib, Sayyid, dan Syarif itu ada di catatan kaki atau footnote murni dari Syekh Muhammad bin Salim bin Said Babasil Asy-Syafi'i. Jadi bukan dari yang katanya ya Habib Abdullah bin Husain bin Thohir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi. Karena ini penjabaran, penjelasan, peluasan bahasan dari kitab Sulamut Taufiq. Ini harus kita pahami terlebih dahulu agar jangan sampai tumpang tindih sehingga orang yang belum paham menuduh kita dengan tuduhan yang salah alamat gitu dalam kita memahami sebuah kitab. Is'adur Rafiq sudah kami sertakan yang versi PDF-nya di bawah video kita di flipsbooks.heizin.com yang bisa panjenengan akses bersama. Is'adur Rafiq. Ada kurang lebih 200-an halaman. Sedangkan kitab aslinya ada juga beberapa versi cetakan. Untuk malam hari ini kami hadirkan cetakan Al-Hidayah Jalan Sasak Surabaya. Ini kitab aslinya. Setelah kami periksa di halaman ketiga, keempat, dan seterusnya, antara PDF-nya dengan kitab asli versi cetakannya tidak sesuai. Jika suatu kitab itu ada revisi, ada editing, nah, maka harus dijelaskan. Kalau tidak dijelaskan, maka keaslian kitab itu dipertanyakan. Karena seiring dengan berubahnya zaman, ya, maka kitab-kitab ini nanti akan ditambah dan dikurangi sesuai dengan kemauan, keinginan. Inilah yang membahayakan. Sudah tidak otentik lagi. Itulah kitab-kitab selain Al-Quran, ya. Tapi kalau Al-Quran, Allah sendiri yang mengatakan bahwa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah sendiri yang menjaganya dan tidak akan ada yang bisa untuk campur tangan merubahnya kecuali hanya sedikit mungkin ya menambah atau merubah harokatnya, tetapi akan diketahui oleh kita umat Islam. Di mana ada cetakan yang tidak sesuai, maka akan mudah untuk kita lacak, ya, dan kita batalkan, ya, mushaf Al-Quran itu, karena ini namanya pemalsuan yang nantinya akan membuat kebodohan dalam pemahaman terhadap generasi keturunan, khususnya umat Islam semua yang ada di planet bumi kita ini. Ini penting untuk kita ketahui bersama. Jadi jenengan nanti bisa menyimaknya, dan para kiai, para santri, semuanya, seluruh umat Islam di Indonesia ini untuk bisa memiliki kitab aslinya. Harganya sangat murah, cuma 25 sampai 30 ribuan yang versi cetakan. Ada sampul yang lumayan kuat, ya, daripada yang cetakan lama itu nggak ada sampul yang seperti ini. Covernya itu hanya cover kertas seperti HVS tapi agak tebal. Nanti untuk membuktikan apakah hasil dari penelitian kami ini sesuai dengan kenyataan atau hanya karangan buatan, ya, saya secara pribadi. Ini kita buktikan malam hari ini. Namun sebelum kita memasuki inti materi tentang
kemungkinan ada kekhawatiran bahasan yang sensitif ya, menyentuh klan ya Ba'alawi ya, maka di PDF-nya ditiadakan. Kembali lagi, jika ada kitab yang dirubah ya, ada yang dihilangkan ya, bukan berarti matan karya asli dari Syekh Abdullah bin Husain bin Thohir Al-Hasani Al-Alawi Al-Hadrami, bukan ya, tetapi dari segi tambahan penyalinnya, pensyarahnya. Kita hari ini mendengarkan berita, melihat tulisannya tentang berdirinya organisasi baru yang menyaingi Jatman, Jam'iyah Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, di bawah naungan Nahdlatul Ulama, yang diresmikan ya bersama dengan Kang Mas Lutfi bin Yahya, didukung oleh ya mantan menteri, mantan anggota DPR RI, ya seorang politikus juga, yakni Kang Mas Helmi Faisal Zaini, mendirikan Jatma Aswaja. Terus bagaimana sikap kita? Ini mau menyaingi Jatman NU. Pesan kami untuk Ketua Jatman sekarang ini, didukung oleh struktur PBNU, untuk menelusuri aset-aset Jatman yang sudah dikuasai oleh LBY ini selama 24 tahun yang lalu. Kemana aset-aset itu ditasarufkan? Apakah benar untuk umat atau hanya untuk kepentingan klan dan golongan atau bahkan keluarganya? Ini yang harus diusut bersama. Karena selama puluhan tahun mencengkeram Jatman itu, banyak wakif-wakif yang mewakufkan hartanya untuk besar-kebesarannya Jatman. Dan umat Islam, khususnya warga Nahdliyin, itu memahami bahwa Jatman itu ya NU gitu. Sehingga dengan sepenuh hati, keikhlasan hati, menyerahkan hartanya untuk membesarkan Jatman. Oleh sebab itu, kenapa kok Jatman versi Habib Lutfi bin Yahya itu mendirikan SK Kemenkumham sendiri dengan nama sendiri? Karena untuk menampung ya dari segi hukum harta-harta dari umat ini. Oleh sebab itu, ini nanti akan dijadikan sebagai modal untuk bermanuver lagi. Lama-lama akan menyaingi organisasi inti, yakni Nahdlatul Ulama ini. Oleh sebab itu, kami menyarankan kepada para kiai yang masih memegang amanah duduk di struktural Nahdlatul Ulama untuk segera bergerak. Kalau tidak segera bergerak, nanti kami akan mendukung MLB loh ya. Kami akan mendukung MLB, muktamar luar biasa. Karena apa? NU sekarang ini harus jauh dari harapan kami. Bukan harapan saya secara pribadi, enggak. Jeritan umat Islam kultur di bawah ini. Inilah pentingnya antara ulama, umara, dan umat ini untuk bersatu, menyelesaikan segala macam masalah bangsa dan agama ya, khususnya yang akan dirongrong ya, diamputasi ya anggota tubuhnya oleh segelintir orang seperti ini yang saya sampaikan tadi, yakni jangan diikuti. Jatma Aswaja itu siapa? Mursyidnya itu siapa? Mursyid abal-abal.
mursyid abal-abal. Nanti sudah saya baca ya tadi isi dari misi dan visi. Ya, ini kegiatannya bagus, dunia akhirat ya, ekonomi ya, ini kan pancingan. Bagi orang yang tidak memiliki sifat kewaspadaan, ya terima saja, bagus kok. Jangan mudah terpancing. Jangan jatuh ke dalam lubang yang sama. Jadilah pengalaman pertama untuk kedewasaan pada langkah yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi jangan diikuti. Ikutilah jatman NO ala Romo Kiai Haji Khalwani. Sebab itu Pak Kiai Khalwani dan kawan-kawannya, Pak Kiai Ali Maskur Musa juga ya, Ali Hasan Musa, semua untuk bergerak mengusut aset-aset kepengurusan jatman yang lama, kemana saja semua gitu. Karena ini nanti akan menjadi amunisi untuk menyerang ya ulama, Nahdlatul Ulama. Apalagi jika tidak ada gaungnya jatman yang resmi sekarang ini dipegang oleh para ulama ya, khususnya Pak Yai Khalwani sana, maka akan ada perang media. Mana yang lebih kuat finansialnya, itu yang akan dilihat oleh umat. Sama seperti kampanye sebuah partai. Karena ada uang, mesin penggerak itu uang, duit ya. Jer Basuki, Mawobio, dan uang itu di tangan mereka. Pak Yai Khalwani melarat semua. Bagaimana? Apalagi baru berdiri, ya, asetnya nggak punya. Paling ya urunan lagi dengan ulama-ulama. Ini mulai nol lagi lah gitu. Oleh sebab itu tidak boleh mewakafkan harta ke satu banom, nggak boleh, harus ke NU pusatnya. Ya, ini penting di situ. Oleh sebab itu kevakuman ya selama 14 tahun, yang sebelumnya 10 tahun itu ya dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang kurang memiliki tanggung jawab terhadap agama, nusa dan bangsa. Jadi ini mukadimahnya kami sampaikan. Bu Melati Arum udah tahu gak baik suruh husnudzon, lucu. Bu Melati Arum nggak boleh. Husnudzon itu ketika tidak mengetahui duduk perkaranya dan masih proses mencari sumber kebenarannya, itu boleh husnudzon. Tetapi kalau sudah tahu hakul yakin dasar utamanya, maka itu salah, ya harus ditinggalkan. Hukum taklif itu menyertainya. Oke, demikian mukadimahnya. Kita masuk pada materi utama pengajian kita, yakni kita buka kitab Is'adur Rafiq wa Baghiyatur Swagiyatus Siddiq atau Shodiq, syarah Allamah Zamanihi wa Mufti Awanihi Asy-Syaikh Muhammad bin Salim bin Said Babasil, kadang-kadang Babasol, kadang Babasil ya. Asy-Syafi'i, madzhabnya Imam Syafi'i. Para pemirsa dan pendengar semua menyimak kajian kita dengan membawa kitab versi cetakannya, buka halaman 3. Buka halaman 3, ada footnote keterangan tentang qauluhu al-Habib dan keterangan tentang qauluhu Ba'alawi. Sedangkan yang menyimak dengan membuka haizin.com Is'adur Rafiq itu juga buka halaman 2 dan 3 sampai mungkin ke halaman 4-nya. Apakah sama atau tidaknya? Siapa yang jujur, siapa yang tidak mau jujur? Kita bisa memilihnya, memilahnya lalu menyimpulkannya. Berarti kitab kalau sudah seperti ini bagaimana? Tanggung jawabnya itu bagaimana? Lah, saya husnudzon kepada ya pensyarah pertama, yakni Syekh Muhammad bin Salim bin Said Babasil. Yang tidak jujur itu siapa? Apakah ada ketersinggungan dari pihak Ba'alawi? Ya, nah, ini ada kemungkinan atau tidaknya. Kenapa kok dihilangkan? Yang dihilangkan itu tidak hanya satu baris, ada puluhan baris. Hampir sama seperti kitab-kitab karya Ba'alawi yang membahas tentang sejarah dan nasab. Itu ya juga begitu. Jadi
Dimulai dari qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi bi ulumi fid dharain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ini ketika membahas tentang definisi kalimat Habib, ya. Di footnote qauluhu al-Habib ditulis sendiri oleh mu'alif Is'adur Rafiq. Fa'il bimakna fa'il, yakni Habib itu adalah isim fa'il, yakni orang yang mencintai, orang yang mencinta. Wa bimakna maf'ul, dan memiliki makna maf'ul juga, yakni yang dicintai. Jadi memiliki dua arti. Fayutlaku alal muhibbi wal mahbubi, maka dimutlakkan semua netral, ya, Habib dan muhibbin. Jadi mencintai dan dicintai dalam satu sosok orang yang dikasih gelar Habib itu. Kalau pengarang kitab Sulamut Taufik itu kan bukan Habib, sebenarnya Syekh. Seperti yang kita bahas pada sesi yang terdahulu, bahwa sebenarnya 70% kami sudah menyimpulkan melalui screening, checking, montang-manting, ya, kitab karya internal Ba'alawi tentang keberadaan dari Habib Abdullah bin Husain bin Thohir atau Syekh Abdullah bin Husain bin Thohir Al-Husaini atau Al-Hasani. Kami menyimpulkan bahwa pengarang kitab Sulamut Taufik itu, ya, 70% ya, bukan Ba'alawi, tapi diba'alawikan karena saking kurangnya propaganda. Mana yang lebih kuat, ya, sama seperti penguasa, pemenang perang itu bisa merubah sejarah yang ada. Siapa yang lebih kuat? Kalau dulu pejabat perwakilan Belanda itu dari kapiten Arab dan China, maka yang bisa merubah sejarah-sejarah itu yang mereka. Lalu kita-kita ini kiai-kiai guru ngaji, ya, pada lari semua ke gunung-gunung, diuber kayak pitik, kayak jangkrik, ya, kayak tikus, biar mampus, ya. Lalu mereka seenaknya merubah-rubah sejarah kita. Ya, termasuk diantaranya nama pengarang sebuah kitab yang ada. Bahkan ada karya kitab yang sebenarnya tidak layak bagi Imam An-Nawawi, bukan Al-Bandani, ya, Imam An-Nawawi, tapi disandarkan kepada beliaunya. Begitu juga tokoh-tokoh yang terkenal lainnya itu diklaim mengarang kitab ini, padahal tidak. Bahkan seperti kitab Al-Awfaq karya Imam Al-Ghazali itu sebenarnya kami meragukannya. Karena kitab Al-Awfaq itu berisi tentang wifik atau azimat rajah-rajah yang ada, klenik, mistik, ya. Itu apakah benar karya dari Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali? Sama seperti kitab Nurul Burhani, apakah karya dari Syekh Abdul Qadir Al-Jani? Ya enggak, itu kitab karya orang setelahnya yang disandarkan kepada beliaunya. Kita harus waspada. Sama seperti kebesaran namanya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dengan adanya kitab Irsyadus Sari mengumpulkan 15 karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, padahal ada tambahan-tambahannya. Ya, kita sulit untuk menverifikasinya. Lawang yang diverifikasi itu sudah tiada. Terus bagaimana? Sama seperti ketika Gus Fahru Rozi, ya, mengatakan ke kami, ke kita yang melarang tentang wirid Rotib Al-Haddad. Beliau mencaci maki saya. Goblok, ya. Dul. Saya dicaci maki seperti itu. Karena apa? Gus Fahru Rozi ini enggak melakukan penelitian, screening dan tracking keseluruhan, sehingga langsung menyimpulkan, lawang Romo Kiai Haji Makhrus Ali Lirboyo saja wiridannya Rotib Al-Haddad, Kiai Haji Hasyim Rotib Al-Haddad, kok ini ada kiai abal-abal mau membatalkan. Dulu
itu beda dengan sekarang. Saya kan sering menyampaikan, saya tidak pernah menyalahkan ulama-ulama terdahulu. Beda masanya, beda zamannya, dan perlu ada perubahan untuk memperbaikinya. Apakah beliau salah? Kemungkinan tidak terkena taklif, karena tidak tahu itu kan nggak kena taklif, nggak ngerti kok. Lah setelah kita kasih tahu, ya semuanya kena taklif. Kami bongkar semua kitab-kitab yang disandarkan ke Abdullah bin Alwi al-Haddad, ya, yang penuh dengan khurafat, alasan karomat, ngaku sebagai Tuhan. Terus menyalahkan semua thariqah lainnya, thariqah Ali Ba'alawi. Nah, banyak sekali khurafat-khurafat itu, ya. Nah, apakah kita masih tetap mendukung beliaunya? Ya enggak. Oleh sebab itu tinggalkan, kalau memang mau wirid dan rotib al-Haddad, tetap aja ke rotib ar-Rifai. Ya, wiridannya sama, cuma wasilahnya itu beda. Bukan Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, dan bukan kepada Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad. Bukan, tapi ke Imam Ahmad ar-Rifai. Oleh sebab itu kita patut untuk mewaspadai. Hampir sama seperti cerita tentang Imam ar-Rifai yang ketika menziarahi makam Nabi di Madinah Yasrib atau Madinatul Munawwarah, Masjid Nabawi. Tangan Nabi keluar menyalami, disaksikan oleh ratusan ribu, mengatakan 12 ribu, mengatakan jutaan, ya. Itu karya siapa? Itu karya sufi-sufi setelahnya. Bukan karya langsung dari Imam Ahmad ar-Rifai sendiri. Nah, ini yang perlu kita kritisi. Oleh sebab itu Gus Fahru Razi juga harus mau meneliti, ya. Beda. Membaca dengan meneliti itu beda. Ya mohon maaf, ini melebar kemana-mana. Kembali ke lab kitab. Qauluhu al-habib fa'il bima'na fa'il wa bima'na maf'ul. Fayutlaku alal muhib wal mahbub. Habib itu bisa posisi sebagai fa'il dan maf'ul. Mencintai dan dicintai. Wa fi urfin. Dan menurut kebiasaan wa fi urfi ahli Hadramaut ala man yunsabu li Sayyidina Alwi bin Ubaidillah. Lah ini tidak ada di dalam Is'adur Rafiq yang versi PDF. Jenengan nanti periksa, jenengan cari mulai halaman 2, 3, 4 sampai 5. Nggak akan ketemu karena nggak ada. Ini apakah ada kekhawatiran dari mereka itu loh. Ya, padahal ya di sini tidak secara sorih atau jelas ya membatalkan nasabah Alawi, yang nggak, kenapa sensitif kan begitu. Harusnya terima saja, ya cetak aja itu. Nanti khawatir diketahui oleh ulama-ulama kita. Itu. Jadi Habib menurut kebiasaan penduduk Hadramaut Yaman itu disandingkan kepada keturunan dari Alwi bin Ubaidillah. Alwi bin Ubaidillah. Dulu itu saya percaya kalau Habib itu keturunan Alwi bin Ubaidillah, itu saya percaya. Tapi kalau keturunan Rasulullah saya tidak percaya. Ya karena memang tidak ada datanya 650 tahun lamanya. Ini Alwi bin Ubaidillah. Jadi benar. Syekh Salim Muhammad bin Salim bin Said Babhasil ini juga jujur mengatakan apa adanya, antara Syarif, Said dan Habib ini begini loh definisinya itu. Wasara urfan khason indahum, jadi khusus memang. Jadi di Irak itu nggak ada Habib, itu nggak ada. Di Arab Saudi ya Habib ya nggak ada. Hanya di Hadramaut saja. Penduduk Hadramaut yang menisbatkan dirinya kepada Alwi bin Ubaidillah, ya dari marga-marga Ba'alawi semua, ya As-Saqaf, Ba'abud, ya terus Al-Atos, ya Al-Hamid, Al-Muhdhar, ya dan lain sebagainya. Qaddasallahu bin wasara urfan khasan indahu min asil Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos. Jadi gelar Habib itu pertama kali yang menggunakan adalah Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos, Al-Atas, abad 10 Hijriah. Umar bin Abdurrahman Al-Atos, qaddasallahu ruhahu, semoga Allah mensucikan jiwanya.
Ini panggilan istida'u li tahqiqil mahabbah, dalam rangka panggilan untuk menyatakan kecintaan min kulli mu'minin, dari setiap orang yang beriman, musaddiqin yang membenarkan, lima li ahlil baiti, terhadap sesuatu yang disandang oleh ahlul bait, ala sairil ummati, di atas keseluruhan umat, minal mahabbah, dari rasa cinta, wal mawaddah, dan menyayangi, al waridu biha, yang dalilnya itu berasal dari Alkitab wa sunnah, Quran dan hadis. Jadi Habib dan Habib itu pernyataan dari setiap orang yang beriman memanggil seseorang atas dasar membenarkan ya perilakunya, ya atas dasar mencintainya, menyayanginya berdasarkan Quran dan hadis. Wa illa fal urf al-am yudlikuha ala kulli mahbubin wa muhibbin. Kalau tidak seperti itu, ya secara umum mutlak digunakan bagi orang yang mencintai dan orang yang dicintai. Jadi Habib itu orang yang dicintai dan orang yang mencintai. Misalkan ya Habibi, itu tidak hanya kepada Kanjeng Nabi, tidak hanya kepada Habib, tapi juga kepada kekasih kita. Misalkan ya Habibati, ya berarti kekasihku. Ya Habibi, wahai kekasihku. Ini panggilan bagi seorang istri terhadap suami. Kalau ya Habibati berarti suami terhadap istri, dan seterusnya dan seterusnya. Secara umum mutlak bahwa Habib itu tidak hanya untuk keturunan ya dari Alwi bin Ubaidillah saja. Wa fil urf al syar'i, ya, menurut urf kebiasaan standar syarak, ya, aturan dalam agama, yutlaku lafzu sayyid wa syarif ala kulli man intasaba lisibtoin. Nah ini yang penting. Jadi menurut hukum syarak, ya syariat, aturan agama, ya bahwa keturunan dari Hasan dan Husain itu gelarnya adalah Sayyid dan Syarif. Jadi kalau sekarang ada Habib hijrah ke Sayyid, harus diwaspadai. Sayyid Bakar bin Sumed palsu itu. Habib juga palsu, Said juga palsu. Oh, enggak berhak dicintai. Lewang mencintai kita aja enggak kok minta dicintai itu. Memusuhi kita, ngacung-ngacungkan pedangnya. Lah kok dicintai, mau dicintai apanya? Ya dimusuhi saja, dibenci, dimusuhi, dijauhi saja. Itu penyakit. Ya, penyakit. Kok malah didekati, harus dijauhi. Wa fil urfis syar'i yutlaqu lafdhu sayyidu wa syarifu ala kulli man intasaba lisibtoin. Sibtoin itu cucu dari pihak perempuan, cucunya Kanjeng Nabi dari putrinya, yakni Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Sibtoin, ya, Sayyidil Husain, Hasan wa Sayyidil Husain. Jadi Hasan dan Husain, Sayyid, Syarif. Ini yang pas itu fil urf asyari. Wa amma lughatan. Nah, kalau menurut segi bahasa etimologinya fayutlaqani ala kulli man sada. Berarti setiap pemimpin Roma Irama itu juga Sayyid, ya Syarif, juga bisa. Jadi misalkan Raden Brahma Kumbara misalkan, ya bisa Sayyid, bahasa Arabnya Raden itu ya Rahadian. Rahadian, dari Rahaden, dari Raden. Ya Sayyid, pemimpin. Panglima Besar Jenderal Sudirman itu ya Sayyid, tapi bukan Sayyid yang dinisbatkan kepada Sayyidina Hasan dan Husain. Sayyid. Ini menurut etimologinya atau segi bahasa lugotannya. Fayutlaqani ala kulli man sada wa syarafa fi qaumi. Penggedene kaum, pemimpinnya kaum, tumenggung, ya Sayyid. Raden, ya Sayyid, ya, itu. Ya ketua ormas, ya Sayyid. Ketua suku, kepala suku, ya Sayyid. Misalkan di Dayak sana itu ada kepala suku yang bernama siapa? Yaitu Sayyid, Sayyidul Qaumid Dayak. Itu ya siapa namanya? Ya misalkan Panglima Burung misalkan, ya itu namanya Sayyid. Di Papua suku Asmat sana itu ada kepala sukunya ya Sayyid, Sayyidu Qaumil Asmat fil Babua Indonesia Asyarqi.
yang bernama Poleleo misalkan. Lah itu namanya Sayyid, ya Syarif, orang yang paling mulia di antara mereka. Itu secara umum. Jadi kulluman yakni wa syarfin fi qaumihi. Wa qad yuftaraqani fi istilahi ahli ilmi. Ini menurut ilmuwan beda lagi. Fayutlikuna as-sayyida ala kulli man balagha maqaman rafi'an fil ilmi wal wilayati. Jadi menurut pakar ilmuwan itu memutlakan panggilan sayyid itu bagi orang yang sudah mencapai derajat yang luhur, kedudukan seperti profesor atau doktor. Itu sayyid. Nah, misalkan doktor siapa ya? Doktor siapa yang pas kalau Dr. Sugeng Sugiharto ya. Saya nggak ngerti Dr. Hidayat Nur Wahid, nanti enak. Dr. Sugeng Sugiharto, Dr. Ari Kaim itu sayyid karena terkemuka dalam hal keilmuannya, yakni tentang DNA, manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan dan semua yang melata di dunia. Lah, itu namanya sayyid, pakar. Ya, ini man balagha maqaman rafi'an fil ilmi wal wilayati, memiliki kekuasaan, memiliki jangkauan seperti ya wali kota itu juga sayyid. Misalkan Kang Mas Eri Cahyati itu ya sayyid dan syariful Surabaya al-ana sekarang ini. Wa in kana min ghairil asyraf, walaupun bukan dari golongan syarif yang asli, tapi dia memiliki kemampuan keilmuan, itu boleh dipanggil syarif ataupun sayyid. Kalau di Amerika itu syarif itu apa? Ya polisi kayak satpam itu ya. Itu syarif namanya. Babinsa ya bisa. Itu nggih. Jadi melaksur. Wa amal lafdzu syarif fa khasun biman dzukira kama zakaru dzalika fi nahwil wasiyah wal waqf. Adapun tentang syarif ya ini sebagian ilmuwan mengatakan khusus untuk orang-orang yang terpercaya saja, yang menerima wasiat dan wakofan harta untuk kemaslahatan agama dan umat manusia. Ini namanya syarif, itu orang yang mulia dalam hal kejujurannya, sifat amanahnya, sidik fatonahnya, tablignya itu. Ya, ini afadahu Asy-Syaikh Abdullah Basaudan fi syarhil khutbah at-Tahiriyah, intaha, selesai. Jadi ada di sini, tapi di sini tidak ada. Di PDF-nya tidak ada. Di versi cetakannya yang ada. Kalau hanya hilang 3 baris saja itu mungkin wajar ya, kita memakluminya. Tapi ini yang hilang tuh berpuluh-puluh baris ya. Terus yang kedua, ada footnote tentang Ba'alawi. Nah, sekarang kita membahas tentang Ba'alawi. Qauluhu Ba'alawi huwa bil ma'na al-khassu inda ahli Hadramaut. Menurut Hadramaut lagi, penduduk Hadramaut secara khusus itu menyebutkan sebuah klan yang bernama Ba'alawi. Ba itu ya kebiasaan orang Hadrami, memang ya Ba Asir, Ba Jahdab, Ba Saudan, Ba Juber, Ba Nahsan, Ba Sumer, ba dan sebagainya. Tidak hanya Ba saja sebenarnya, Arab Hadrami itu juga menggunakan marga nama leluhurnya saja tanpa bani atau ba, seperti Tolib gitu ya. Jadi mantan Panglima Perang Ambon Ja'far Umar Tolib ya, marga Tolib itu ya dari Arab. Sekarang itu anaknya kan sedikit moderat ya, Rifki Umar Ja'far Umar Talib itu ya. Nanti Munir, aktivis HAM yang diracun arsenik ya, sejarahnya seperti itu. Yang sampai sekarang ya belum ada tersangka selain Polikarpus lainnya ya. Itu bin Talib. Munir itu bin Talib, cuma istrinya itu Suciati itu dari marga Jawi, orang Malang kan, ya kan. Sama seperti Al-Aidid, Ahmad Al-Aidid itu istrinya ya seorang dokter ya dari orang Solo situ. Jadi Tolib, marga Tolib itu ya dari Arab Hadrami. Tapi sebagian tidak ada dari Hadrami saja ya, dari Mesir, Yaman, pokoknya Arab lah. Itu Tolib. Jadi tidak hanya pakai ba saja. Jadi Ba'alawi. Wa bil makna al-khas inda ahli Hadramaut kullu man yunsabu atau yunsibu li Sayyidina Alwi bin Ubaidillah. Ya pada Ba'alawi itu orang yang menisbatkan
keturunan leluhurnya sampai ke Alwi bin Ubaidillah. Lenceh bonceh Batagor. Batagor itu berarti bapaknya dulu itu namanya Tagor. Tagor itu berarti orang Batak. Biasanya kan begitu ya Pak lenceh bonceh. Bakso nggak pas Pak lenceh bonceh. Bakso anak kadakannya kok nek bakso ya boleh. Tapi bakso nggak bakso itu dari Cina. Bakso. Nek ini Pak Juantara itu bajingan ya enggak nanti mulut saya nanti kotor. Jadi yang disandarkan kepada Sayyidina Alwi bin Ubaidillah bin Sayyidi Syekh Ahmad bin Isa al-Muhajir ilallahi ta'ala. Mu'alif dari Isa'adur Rafiq ini tidak membahas tentang nasab dan sejarah Ba'alawi, hanya sekedar mengutipnya saja sesuai dengan pemahamannya. Jadi pemahamannya Syekh Muhammad bin Salim bin Said Babasil ini ya cukup hanya membahas tentang fikih, ya, tauhid dan tasawuf sesuai dengan matan utamanya Sulamut Taufik itu. Ini. Jadi setelah kami teliti 650 tahun Sunni tidak ada nasab yang tersambung nama Ubaidillah menjadi anaknya Imam Ahmad. Kalau di sini Al-Muhajir itu tidak ada. Al-Muhajir ila Indonesia, lembah Indus, Pakistan, India itu iya. Tapi kalau Al-Muhajir ila Hadramut Yaman itu versi Duryahnya Ba'alawi. Jadi gelarnya itu Al-Abah dan An-Nafat, tukang jualan minyak atau ahli perminyakan. Jadi Al-Muhajir itu baru ada setelah 799 tahun meninggalnya Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat, katanya di Husaisah Seun Hadramaut Yaman itu. 799 tahun baru ada gelar Al-Muhajir sesuai dalam catatan kitab Syarhul Ainiyah Ahmad bin Husain Al-Habsyi. Itu jadi ilallah. Wa amma bil adapun secara umum Ba'alawi itu fayutlaku ala kulliman yunsabu atau yunsibu li sayyidinal Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi Ba'alawi itu bisa secara umum ya mutlak bagi keturunan yang menisbatkan dirinya kepada Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Bomis mis assalamualaikum dan semuanya mau bin Habib Rizik guru nek no teko Walid ndak apa propaganda itu. Habib Rizik guru NU lah sing ngomong iku ya ngomong rodoh Riyadul Raudhah kok gawe Raudhah dhewe kok. Selain Raudhah nang Madinah Munawwarah itu ada Raudhah versi bahkan Habib saya itu harusnya bisa menjadi saksi mundurnya sebuah pesawat yang ada di Lapter atau Bandara Adi Sumarmo Solo sana itu. Katanya itu. Pesawat terbang bisa mundur ya kayak film Dono Kasino Indro. Jadi secara umum Ba'alawi ya berarti Syekh ya Abdullah bin Husain bin Thohir bin Muhammad itu boleh Ba'alawi, boleh Al-Alawi. Al-Hasani juga Ba'alawi bisa. Jadi Ba'alawi itu belum tentu dari marga Alwi bin Ubaidillah leluhurnya, tapi bisa semuanya melalui jalur keduanya Hasan dan Husainnya. Jadi karena semuanya keturunan dari Sayyidina Ali, tidak hanya dari Hasan dan Husain saja, berarti Umar Al-Atraf itu juga bisa ya Al-Alawi dan Ba'alawi sama saja. Nah ini menurut umum. Wa amma lughatan fayutlaku ala kulli man yunsibu atau yunsibu liman ismuhu Ali. Jadi misalkan di Indonesia ini namanya Ali siapa? Ali Alatas. Kan Ali Alatas kan jelas Habib ya. Lainnya Ali Alatas siapa? Misalkan Ali Ramadan ya, bukan Ali Jindan, lain nanti. Ali Ramadan. Berarti keturunannya Ali Ramadan itu ya Ba'alawi. Bani Ali, keturunannya Ali Ramadan ini gitu. Semua yang memiliki nama Ali itu keturunannya nanti bisa Ba'alawi, bisa Al-Alawi, bisa Alawiyin. Bisa secara umum menurut lugotan fayutlaku ala kulliman yunsibu liman ismuhu Ali kama qarrara dzalika fis syar'ir rawi salah ini.
Bukan fi syar'i rawi, fil masyra'i rawi. Ini loh kadang-kadang kalau nggak punya kitabnya, hanya sekedar mendengar saja, nulisnya ya mungkin salah cetakannya, ya salahkan Al-Hidayah Surabaya sana yang bertanggung jawab. Nggak ada kitab syar'i rawi, fil masyra'i rawi. Kitab Masyra'ur Rawi karya Abu Bakar Asy-Syilli Ba'alawi. Ya. Menukil dari min syarhil khutbah li Syekh Abdullah Basaudan. Nah ini, okay. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 baris yang dihilangkan di dalam PDF-nya Is'adur Rafiq ini. Padahal ini sensitif, yang membahas tentang definisi dari Habib, Syarif, dan Sayyid. Apakah ada ketersinggungan dari klan Ba'alawi sehingga rela ya menghilangkan, menghapus teksnya asli yang dari Is'adur Rafiq versi cetakan seperti ini. Jadi kalau kita sudah dirubah-rubah kayak gini itu ya keabsahan ya, kesahihannya itu dipertanyakan. Karena tidak adanya kejujuran. Siapa yang disalahkan? Ya bisa juga penerbitnya, bisa juga pengusul untuk mencetak atau pemesannya juga bisa. Semua saling tanggung renteng, nanggung dosanya. Ya, berarti telah merubah tulisan aslinya dari manuskrip karya pertamanya. Nah ini yang sangat-sangat kita hindari bersama. Nanti satu data dipindah ke data yang lain, disampaikan oleh satu orang ke orang yang lain sudah beda. Ya sama seperti ketika ulama Malaysia datang ke Indonesia, ke rumah saya, minta pulang ke negaranya, suruh nganter ke tempat transitnya kereta. Pak Kiai Indonesia, tolong antarkan saya ke tempat berkumpulnya itu kereta-kereta ya. Terus saya justru malah mengantarnya ke stasiun, itu keliru saya. Kereta itu ya harus di terminal bus atau bis. Itu kereta menurut orang Malaysia. Ya beda lagi penyampaiannya. Lah menurut orang Banyuwangi dan Banyumas juga beda. Banyumas dengan Banyuwangi itu ada yang beda. Ya. Banyumas itu kalau ngomong tentang demen itu ya dikeprui orang kan. Demenan itu selingkuh. Ya, berzina, itu demenan. Tapi kalau menurut Tegalan, Pemalangan sama Banyuwangian, demenan itu apa-apa. Demenan ya muhibin iki mau. Cinta, suka, demen karo sira. Sama dengan ingsun dan nisun. Sama dengan kawulo dan bulo. Bulo jadi bule. Bule jadi kawule. Kawule ya menurut Madura. Ya beda lagi. Ya, kawulo dadi kulo, kabule dadi bule. Ya. Alusannya adalah sengkok. Ya. Sampean dadi sampian, panjenengan kon. Kata sekasar raimu. Itu. Neong Jawa dapurmu. Kasar itu. Nah itu tergantung. Nah cara Surabaya itu gak apa-apa. Itu adat urf ahli Surabaya ya. Tapi nek menurut selain Surabaya dikepruk. Ya inilah perbedaan. Disampaikan oleh satu orang ke orang yang lain itu beda. Pemahamannya juga beda. Apalagi kitab Is'adur Rafiq ini ketika dari versi aslinya dicetak menjadi versi PDF-nya beda. Ada tambahan dan pengurangan 12 baris loh ya. Bahaya ini. Bahaya. Jadi keautentikannya dipertanyakan. Orang dari Tarim sangat berbahaya. Pak Marbi, Pak Gavin, Ahmad Soleh, demenan itu pacaran di kampungku. Ha nggih, tapi nek jenengan nek demenan karo bojone wong dikeprok wong Pak Ahmad Soleh. Tapi nek kalau di Banyuwangi demenan itu enggak apa-apa, saling menyayangi, saling mencintai. Itu demenan nggih. Kang Brot, Mang Ucup pembasmi LPI. Nggih, Pak Joko Lola, imam bersedia mati, tidak ada yang bela karena zina yang ngaku imam. Nggih. Gitu. Jadi
Isa'atur Rafiq ini membuka wacana kita, menambah pembenaran wawasan kita bahwa ternyata di dalam kitab yang disandarkan, ya katanya Sulamut Taufik itu karya Ba'alawi itu tidak semuanya benar. Karena di dalam kitab yang kami lacak ya, bahwa kalau Habib Abdullah bin Husain bin Thohir Ba'alawi itu seorang pelaku khurafi. Seperti kenyataan beliaunya ini gitu. Jadi patut dicurigai, walaupun diyakini surah wal istifadati selama ini, ya karena belum mengetahui kan, untuk ber-WA dengan kita ya bisa, beda masanya, 100 tahun sekali itu ada pembaruan, update ilmu terkini gitu. Dulu bisa benar, sekarang salah. Dulu salah, sekarang bisa benar. Dulu Pak Jokowi benar, sekarang bisa salah, atau sebaliknya. Pak Karno dulu Orla benar, di Orde Baru salah. Orde Baru salah di masa ordenya reformasi. Orde reformasi salah di orde terkini. Karena apa? Tidak berhasil cita-cita reformasi itu. Hanya bagi-bagi kue untuk elit-elit politik yang ada di negeri ini. Jadi ini yang harus kita waspadai bersama. Kalau hanya sekedar membaca taslim saja, yo banyak tunggalnya, akeh tunggale. Ya kita harus meneliti. Itu ini bagian daripada pembuktian bahwa ada kejanggalan-kejanggalan dalam kitab-kitab ya yang berhubungan dengan bahasan tentang Ba'alawi. Kitab Al-Masra'ur Rawi versi manuskrip, versi cetakan pertama dan kedua itu ya beda-beda. Beda-beda. Nah, ini tidak boleh. Harus disitu. Kalau hadis itu juga bisa beda. Karena riwayatnya bil makna. Masalah redaksinya tergantung riwayatnya. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Pak Juru Kunci Mbahoko dari Buan Bayi Pacung Tanamira Bangkalan. Siap Tanjung Bur. Ada demo. Ada demo dari FPI dan kawan-kawannya. Tadi siang itu saya survei. Di makam Pangeran Lanang Dangiran Boto Putih Pegirian. Benar kalau Absi menguasai itu. Saya sudah teliti bahwa batu nisannya Habib Syekh bin Ahmad Bafakih itu tidak sesuai. Saya punya datanya bahwa tipe batu nisan itu tipe Cangkraningrat Madura. Nanti kita bahas lagi. Bu Senjeta, ya, Bu Senjeta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Habib yang dibahas pada live terdahulu itu bisa menjaga keturunannya seperti penyu menjaga saat di laut ditinggal ke laut. Mengapa Habib tersebut tidak mampu menjaga Ba'alawi dari berbagai masalah seperti sekarang? Oh, nggak bisa Bu Zaitita. Kalau bisa ya, ayo Ba'alawi semua dan mukibinnya jaluk tolong. Itu hanya omong kosong saja. Itu hanya perumpamaan saja. Itu lebih nemen lagi Bu Zaitita. Jangan teruskan halaman 266 kitab kemarin itu ya. Kitab Duhurul Haqa'iq fi Bayani Toro'ik itu di baris setelah yang kami bahas kemarin itu luwih nemenan ya. Saking bisa menjaga anak cucunya sekelas Muhammad bin Ali Ba'alawi atau Al-Faqihil Muqaddam itu bisa tetap berkomunikasi, berinteraksi dengan anak cucunya. Dan apalagi membantu menolong, termasuk diantaranya adalah Habib Abdullah Al-Idrus, anaknya Habib Abdurrahman As-Saqqaf bin Muhammad Maulad Dawilah. Dan di akhirnya lagi ada cerita tentang kalau Habib itu semua ada keterdesakan, ya, apapun urusan, mintalah pertolongan, ya, ke Habib Umar Al-Muhdor. Ini Umar Al-Muhdor bukan ya Umar Al-Muhdor anaknya Habib Abu Bakar bin Salim loh, tapi Umar Al-Muhdor bin Abdurrahman As-Saqqaf. Terus yang kedua, sambatan lagi ke Habib Ali Shahibud Darok. Bapaknya Habib Muhammad Maulad Dawileh. Terus Habib Alwi Al-Ghuyur, anaknya Habib Al-Faqihil Muqaddam. Langsung secepat kilat ketiga sosok yang di alam barzah ini sampai sekarang ini mampu menjangkung, nulung anak cucunya. Tapi coba Bu Senjeta, apakah bisa sekarang ini mereka bangkit lagi? Ya, untuk menolong anak cucunya ketika kita
lawan dengan data, ya nggak mampu. Nggak mampu karena apa? Terbukti bersalah, terbukti kalah. Oleh sebab itu jangan pola. Kalah, pasrah, taslim saja. Enak, maslahah. Lah kayak gini, malah justru mafsadah. FNU Basuki demo geruduk kantornya. Aku semoga pribumi mukipin yang belum sadar jadi sadar. Amin Pak Aku. Nggih begitu Bu Zenzeta. Jadi tidak akan mampu, itu hanya sekedar doktrin. Nah kalau yang datang itu benar-benar 3 kesatria, senopati, Superman, Spiderman, dan Batman dari kalangan Pak Alawi itu benar ya. Kalau jin yang menyerang saya itu bukan dari aslinya kok, ya korennya, jinnya, setonnya itu, setonnya itu. Nggih, begitu nggih Bu Zenzeta, nggih. Pernah dibahas gitu nggih. Tapi bukan penyu loh nggih, itu ibarat penyu. Kemarin tuh kaltimsah. Kaltimsah itu krokodil atau buaya atau aligator. Nggih. Aligator kan bertelur. Kalau ada buaya beranak itu berarti buayanya itu bukan buaya asli, buaya jadi-jadian. Buaya darat itu ya ya menitipkan telurnya ke istrinya lalu ya dikandung 9 bulan 10 harinya itu. Nggih Pak Hari Agus. Nggih, terima kasih Bu Zenzeta dari Maksud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin malam ketemu dengan tokoh-tokoh dari Pamekasan. Nggih. Dari Bangkalan, Pamekasan. Assalamualaikum Pak Yai. Derek nyimak semoga sehat selalu. Amin. Matur suwun. Waalaikumsalam Pak Hari Agus. Imam Monyet. Banten siap menunggu Yai. Nggih, alhamdulillah Banten itu konsisten. Dulu yang pertama kali melawan Belanda itu siapa ya? Orang-orang Banten. Orang Banten itu konsisten ya. Korban pertama kali fatwanya Utsman bin Yahya ini. Ya. Pribumi haram melawan penjajah Belanda, kata mufti Belanda. Korbannya kiai-kiai lari ke gunung-gunung, sama seperti yang masih menyimpan duplikasi bendera merah putih yang dijahit oleh Fatmawati di pesantren Cianjur itu. Ya itu lari ya. Sama seperti kiai-kiai lainnya yang di Bandung Barat, di Sukabumi ya. Itu lari gara-gara fatwanya Habib yang menjadi mufti. Mufti Londoi, nggih. Imam Monyet nggih. Mas Anom, ini ajaran agama mana Yai? Bahar berceramah sambil mengacungkan senjata tajam. Ngajak perang atau apa sama sekali tak mencerminkan agama Islam yang rahmatan lil alamin. Nggih Mas Anom. Saya itu melihat itu ya malu. Malu saya melihat. Ya. Kalau orang-orang non muslim itu menuduh umat Islam, apalagi menuduh itu cucu Nabi kayak gitu, apalagi kakek moyangnya dulu, hancur agama Islam, hancur. Ya. Dihancurkan oleh mereka-mereka itu. Habib, mahbub, ya, mencintai dan dicintai. Tidak hanya mencintai dan dicintai santri, tetapi juga mencintai agamanya sendiri. Nah ini tidak. Ingin agamanya rusak. Cucu Nabi merusak citra baik Nabi, merusak agama Nabi. Ya begitu. Naudzubillah min dalik. Kok ono wong kaya ngono. Ini delik aduan. Oleh sebab itu kemarin kan saya sudah koordinasi dengan kawan-kawan yang merangkumnya ke Polda ya. Itu tidak perlu sebenarnya. Ini polisi langsung nangkep itu bisa. Delik aduan, nggak perlu laporan. Karena apa? Ini sudah memprovokasi umat ya. Ngajak perang dan ada bukti senjatanya itu. Tidak hanya di Bahar saja. Aldo itu juga harus ditangkap itu. Dari marga Asakov itu bolak-balik kawin itu. Terus di sekitarnya juga ring-ring Madura yang nggak ngerti apa. Saya punya orang Madura itu banyak teman saya, nggak seperti itu. Di Madura itu kan dibagi-bagi ada golongan-golongan, ada golongan blater namanya. Blater ya kayak preman lah itu. Memang ada kalau blater golongan seperti itu, tapi ini kan bukan tempatnya blater preman. Lo ngaji ya. Nah, disaksikan oleh anak-anak kecil itu kan masuk dalam memori kan. Dididik untuk seperti ini tadi. Allahu Akbar. Apalagi mengubah lagu NU versinya mereka sendiri untuk memerangi saudaranya sendiri. Kalau memang niatnya positif, usul ke polisi menangkap Gus Fuad misalkan. Tapi caranya tidak seperti ini. Ya. Ini harus ditangkap.
Terakhir kali kami menelusuri Dek Bahar bin Sumait itu ada di Boto Putih. Pegirian Surabaya, sabrangnya Ngampel. Tadi siang saya ke sana. Saya langsung terjun ke lapangan itu. Tapi mereka, para penjaganya itu curiga. Saya punya fotonya semua. Jadi yang berziarah ke Boto Putih itu bukan ke Pangeran Lanang Dangiran, tapi langsung menuju lurus ke Markabah Fakih Hadramaut itu. Nah, inilah yang namanya Sunan Boto Putih ditenggelamkan dengan holnya yang tanggal 10 kemarin itu hol Boto Putih. Hol Boto Putih bukan Sunan Boto Putih. Nanti sama seperti yang Gubah Ampel dengan Ngampel. Hol Ngampel itu bukan Mbah Sunan Ampel, tapi Gubah Ampel dari kalangan mereka. Nggih, begitu Mas Aram, nggak pantas, blas, nggak pantas. Bukan agama itu. Apa sih susahnya nangkep Bahar itu? Apakah dipelihara? Kalau saya Kapolrinya, tangkap saja. Teroris, meneror, ya, membuat kegaduhan di negara yang aman dan nyaman. Kalau ngomong kayak gitu di Papua sana, pas di daerah konflik Yakuhimo khususnya, bagus. Tapi bukan ke umat Islam khususnya Kiai Muhammad Fuad Riyadi. Tapi wahai para KKB, kalau kamu tidak meletakkan senjata canggihmu, maka aku akan bawa celurit di hadapan lehermu. Lah, itu bagus. Bagus itu. Dek Bahar dan kawan-kawannya kemarin yang di Pamekasan itu, kirim saja ke Papua. Di depannya TNI Polri sana. Wah, pas itu bagus itu. Bagus itu. Jangan begitu kawan, sadarlah, ceretan di piring Madura. Ora usah, jangan mau dipanas-panasi sama Habib Alawi. Nggih, gedang mas, dulu ada babi, iblis, nol besar dan sebagainya disematkan pada Kiai Nusantara. Sekarang baru dibalas sedikit sudah menantang perang, acukan celurit, mengajak sesama muslim saling berkelahi. Nggih, Pak Gedang Mas, gak pantas. Nggih, begitu nggih, Pak Mas Anom. Pak Muhammad Johari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah menyimak nggih sami-sami. Waalaikumsalam. Semoga Allah melimpahkan keselamatan rahmatan kepada panjenengan Pak Muhammad Johari. Pak Rifangga dari Banyuwangi. Menurut Bang TIJ, Bahar Sumit itu lulusan Al-Khairat, tapi membaca kitab dari kiri ke kanan. Mungkin kitabnya itu kitab Ajimat mungkin ya, kitab Aufak ya. Nggih, Pak Rifangga, nggih, lulusan Al-Khairat tapi hanya tidur saja. Tidak hanya lulusan Al-Khairat, lulusan Dalwa. Di Bahar Sumit itu lulusan Dalwa, Racin, Bangil, Pasuruan, Jawa Timur sana. Oh, saya sering ke sana. Ya di depannya Dalwa saya juga ya bisa dikatakan warga Pasuruan juga. Itu. Jadi dulu mungkin waktu mondok 14 tahun itu turu tak ngono mungkin. Karena apa? Oh, gak usah belajar. Habib itu jamin surga, maksum kok. Kemarin itu kan tema live streaming itu kan maksum. Itu bagian daripada bahasan tentang bahwa Habib itu di masanya ya tidak akan pernah ada kemaksiatan karena adanya barokahnya Habib ini. Ya ini namanya kan maksum dan bisa memaksuminkan pengikutnya. Itu sampai seluruh tidak hanya daerahnya kok, sezaman dengannya itu semua mendapatkan rahmat, tidak akan ada, bahkan malaikat Mungkar Nakir atau Raqib Atid itu diliburkannya ya, karena saking ini maksumnya. Nanti kita bahas secara spesifik yang tentang Habib itu benar-benar maksum sejak lahir, itu ada kitabnya. Sejak lahir itu sudah maksum ya. Kalau belum balik maksum itu wajar ya, belum balik kan nggak ada taklif ya, karena taklif hukum mukallaf itu kan aqilun dan baligun, cukup usia dan berakal sempurna ya, nggak ada dosa, ada cilik kok ya. Tapi kalau sudah balik ke atas itu ya nggak ada maksum-maksuman. Nabi dan Rasul itu yang maksum. Nggih. Begitu Pak Rifangga nggih. Jadi baca kitab dari kiri ke kanan ya, karena yaitu tadi kualitas. Ilmu itu nggak penting, yang penting itu menang apa ya? Bengoane tok. Pak Rifangga.
nggih menang gendame gitu. Mana yang kuat gendamnya itu yang bisa mempengaruhi umat gitu nggih masyarakat. Oleh sebab itu kereta TV Madura sama yang Madura di Tapal Kuda ora usah terpengaruh, tobatlah kalian. Ya, lakukan kajian gitu. Jangan hanya taklidan saja. Pak Jai, Salim Segaf Al-Jufri itu apa yang melindungi klan Ba'alawi selama ini Pak Kiai? Sehingga begitu kuat pengaruhnya. Ya iya. Salim Segaf Al-Jufri itu Ketua Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera. Di bawahnya wakilnya itu Hidayat Nur Wahid seorang dokter itu. Sebenarnya Mas Hidayat Nur Wahid, Mas Din Samsudin itu orang terpelajar, lulusan Gontor dan lulusan lainnya di Amerika, dari Amerika sana. Orang terpelajar tapi ya tetap kena pengaruh orang yang tidak punya adab belajar ya. Karena kalah dengan cucu Nabi gitu loh. Padahal Salim Segaf Al-Jufri itu bukan cucu asli dari jalur laki-laki, dari Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri, dari pihak perempuan. Jadi cucu Sis Al-Jufri dari pihak perempuan itu Salim Segaf Al-Jufri, Menteri Sosial pada masa SBY dan sekarang tetap berpolitik itu. Ya memang kuat. Kelihatannya memang mereka itu mantep-mantep gitu ya. Casingnya itu bagus-bagus, seakan-akan itu alim alamah, tapi sebenarnya kosong. Karena apa? Mereka tidak serius belajar. Beda dengan kiai santri-santri kita ini kualitas ngapalno alfiyah dilewangi poso ya. Sampai itu ada yang hafal berzanji itu ada. Hafal dibak itu ada. Sampai manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu dihafal. Iku kiai-kiai kita itu loh. Tapi gak mungkin ada Habib hafal Quran 30 juz, itu nggak ada. Ada tapi hanya 1-2 bisa dihitung. Yang banyak itu orang-orang pribumi. Kemarin kayak kedatangan Hafid itu banyak ke sini. Sampean walaupun Hafid itu tetap kalah dengan Ba'alawi yang bodoh. Tak bilangnya gitu. Loh kok gitu ya? Ya katanya mereka seperti itu. Percaya apa enggak? Enggak. Ya jangan percaya pada Ba'alawi, ngomong kosong gitu. Nggih. Pak J, nggih begitu nggih. Jadi pelindung itu tidak hanya pelindung nama Pak J. Inilah. Dengan adanya uang semua bisa jalan. Oleh sebab itu nanti bisa digugat kok. Kemenkumham ya, wilayah Sulawesi Tengah itu kok berani memutuskan mengasih WNI kepada orang yang sudah meninggal dunia tahun 1969, 22 Desember itu. Bagaimana? Ya. Ini ada tulisan baru dari kawan-kawan kita, nanti kita pelajari lagi, kita mutlolah. Nggih, Kang Brot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mungkin seorang yang berstatus WNA diusulkan untuk diangkat jadi pahlawan? Apa tidak menyalahi konstitusi negara ini? Nggih, Kang Brot. Nggih, menyalahi. Melangkahi 2 peraturan. Saya nggak paham dengan mindset Pak Mensos. Kemungkinan itu kuota ya, Kang Brot. Sulawesi Tengah kok cuma Tombol Tutu saja ya, lainnya mana? Ya kemungkinan cari-carikan kota-kota itu. Kan nggak boleh seperti itu, kan ada pahlawan lokal, ada pahlawan nasional, begitu loh. Jadi cukup pahlawan lokal saja versi Abnaul Khairat dan Banatul Khairat kan sudah cukup. Qanaah, terima apa adanya itu loh. Aman Anda. Ini ya akhirnya terseret kemana-mana, akhirnya memaksa Abnaul Khairat dan Banatul Khairat untuk mempelajari ilmu nasab. Ya, sudah ketinggalan jauh dari kita. Kok mau tetap mengejar ketertinggalannya, ya silakan saja, nggak apa-apa. Sepenting nanti muaranya bertaubat semua. Gitu. Tetap ya Al Khairat itu ya bagus. Saya kan mengatakan yang penting jangan radikal, menghalalkan darah saudaranya itu radikal itu. Bibit-bibit radikalisme itu ada di situ. Dengan sesama Muslim saja seperti itu, lah bagaimana dengan non Muslim? Begitu loh. Lah kalau sesama non-muslim aja dinajiskan, dihalalkan darahnya, halal membunuhnya, lah terus bagaimana dengan yang non-muslim? Coba dipikir, ini bukan zona perang, ini zona aman, nyaman, damai. Ya, jangan sekali-kali mengutarakan ucapan halal orang halal, mengajukan celurit, lah rumangsamu, ya, rumangsamu. Dengan celurit itu kamu bisa menang. Zamannya beda.
Zamannya beda, Kang. Kalau dulu dengan Belanda, acungkan keluar Anda seperti Pak Sakera, itu benar. Itu. Nggih. Pak Nur Hadi, bagaimana menurut Kiai tentang MLBNU? Jika dibutuhkan, maka MLBNU harus dilaksanakan. Kalau dibutuhkan. Kemarin kan sebenarnya sudah sebagai bahan peringatan. Sama seperti sidang istimewa MPR. Kalau dibutuhkan, ya bagaimana wong ada undang-undangnya? Ada ADART yang benar memperbolehkannya. Ya nggak apa-apa. Yang penting bukan berniat untuk merebut kekuasaan struktural. Nah, ini nanti kalau memang masih ya jadi sarang perusak bangsa, negara, dan agama, ya harus bagaimana lagi ya direformat ulang. Oh, banyak virus itu bagaimana lagi? Kalau virus 1 dihapus, ada virus 2. Virus 2 dihapus, ada virus 5 dan seterusnya ya. Diformat ulang saja. Kesulitan. Ya. Kesulitan. Oleh sebab itu sebelum MLB dilaksanakan, tolong semua organ struktural yang ada di Nahdlatul Ulama sadar. Ayo bareng-bareng lakukan kajian. Jangan menutup diri untuk menerima kritikan. Kritik itu berarti mencintai, menyayangi. Ya. Kalau tidak bisa, ya bagaimana lagi? Ya. Bagaimana lagi? Nggih, Pak Nur Hadi, nggih. Servis elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuningan Jabar hadir izin ngaos sami-sami kita ini berbagi. Nggih. Semoga Pak Yai Nur sehat amin, matur suwun nggih. Gundul kok. Umar bin Khattab tidak bisa baca Al-Quran, surat Al-Fatihah. Rata-rata habaib itu kurang fasih. Padahal pernah dikatakan, lisan Hadramaut itu paling fasih, yang membuat orang-orang Indonesia semua bacaan Qurannya fasih itu asalnya dari Hadramaut. Ngapusi. Saya itu paling ya lumayan fasih tentang bot itu. Bukan dari Hadramaut, dari guru saya di Kudus, Jawa Tengah. Ketika qiraat sabah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai ghairil maghdubi alaihim dot, bukan dot. Bukan dot. Dot. Antara zo, zal, sa, dan dot itu beda. Dot, zal, sa, beda. Nggih. Dot. Aduh, latih itu ada yang mengatakan dua, nyamping kiri kanan. Walau nah, ada yang seperti itu. Bukan dari Yaman saya itu, bukan dari Yaman. Nggih, begitu nggih. Dari Pak Servis WM Wawan DM channel. Sampurasun Bayi Rampes dan tim, juga para penonton setia channel ini menuju aksi 19.4 besok ya. Mohon di Wedar Al-Baqarah ayat 194 dan ayat 12 Mbak Yai. Aduh, ini gak siap aku. Tadi saya itu setiap kali live itu saya jujur nggak siap. Nggih. Surat Al-Baqarah ayat 12 dulu nggih. Ya ini yang namanya melayani umat. Ulama itu pelayan, bukan doro. Pelayan umat. Ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 11 dulu nggih, Pak. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Jadi ketika dikatakan bahwa FPI, MMI, dan lain muhibin semua, janganlah berbuat kerusakan di bumi. Mereka malah menjawab,
Kami justru yang melakukan perbaikan. Demo itu perbaikan. Padahal dijawab Allah. Ingatlah, sesungguhnya mereka lah yang berbuat kerusakan. Tetapi mereka tidak menyadari kalau dia berbuat kerusakan. Mereka berbuat kerusakan. Inilah peringatan. Nggih. Jadi lengkapnya nggih Pak Wawan nggih. Halaman surat Al-Baqarah ayat 11 dan 12 karena ada keterkaitan. Terus yang ayat 194. Ini tentang perang kalau nggak salah. Balasan-balasan. Nggih. Ayat 94. Asy-syahrul haramu bisyahril harami wal hurumatu qisas faman i'tada 'alaikum fa'adadu 'alaihi bimithli ma 'adada man ya. Kalau memang kita diserang ya ada kisos, bales. Oleh sebab itu barang siapa menyerang kamu maka seranglah atau menyerang kalian. Kadang-kadang saya itu kurang setuju kalau di terjemahan bahasa Indonesia kum itu diartikan kamu itu gak pas. Nanti gak bisa membedakan antara mufrad, tasniyah dan jamak. Kum itu kamu sekalian atau sekalian itu saja, bukan kamu. Oleh sebab itu, barang siapa menyerang kalian, maka seranglah ia dan dengan dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu atau kalian. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Nggih, begitu nggih. Pak Wawan DM channel nggih. Bu Arfi Fadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebanyakan kitab karangan Mbak Alawi itu sesat menyesatkan. Jangan pernah percaya kitab-kitab karangan Mbak waspada. Itu tidak 100%. Cuma ya ada yang benar. Terus itu harus waspada. Jika tidak mampu untuk bersifat berlaku atau menerapkan sifat kewaspadaan, ya maka nggak usah dibaca saja. Berbahaya. Nggih. Santri gue Habib tujuh palsu hadir ya. Nggih monggo. Nggih. Pak Suyuti Ahmad, apakah benar adab lebih mulia dari ilmu kiai? Ya ini loh. Sebenarnya adab sendiri itu ilmu. Jadi kalau dipisah-pisah ya nggak bisa. Ini kadang-kadang dasarnya orang yang kurang bisa memahami dengan update ilmu terkini. Itu biasa dasarnya nong pesantren salafiyah. Pinter tapi orang diduga itu pinter keblinger, ya nah begitu. Alasannya, padahal enggak. Adab sendiri itu juga ilmu. Beradab tanpa ilmu itu justru malah tertolak. Wa kullu man bi ghairi ilmin a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Begitu juga ketika kita berilmu, al ilmu bila amalin ya kasyajari bila samarin. Ya sama saja. Oleh sebab itu dua-duanya ini enggak perlu nomor 1 dan 2 kan. Harus seiring sejalan antara adab dan ilmu, karena orang beradab tanpa ilmu juga tidak bisa. Orang beradab itu harus ilmu kok, ya. Sama dengan sholat itu loh. Oh nggak perlu ngaji tapi sholat dulu, ya keliru. Ya sholat ya ngaji ya di dalam sholat itu ada ilmu yang diterapkan, syarat sah rukun batale sholat iku opo. Ini gak ngono ya latuk balu ya batal, orang diterima kan begitu. Jadi sama-sama nih. Jadi kita kadang-kadang kena propaganda ini loh kadang-kadang. Kalau dulu nggak apa-apa pemahaman seperti ini, adab dulu baru ilmu, keliru. Enggak, ya adab dan ilmu bareng-bareng. Sama dengan sains dan agama, ya bareng. Teknologi sains dan agama itu bareng, nggak boleh dipisah-pisah. Sama-sama berjalan. Begitu nggih. Hanzah Humairah, wedhus lebih mulia dari nggih, Pak Hanzah Humairah. Nggih, terima kasih. Nggih, berikutnya Pak Santri Goib Habib tujuh. Bu Faiza, terus ungkap data dan fakta biar rakyat semakin paham tanpa menduga-duga. Ini namanya ilmu yakin, Bu Faiza. Nanti dengan buka Isa'atul Rafiq versi PDF yang kami sertakan di bawah video ini, link hezin.com, Flipbooks dengan yang asli ini, nggak podo, nggak samo, bedo. Ada penghilangan 12 baris lebih. Insan kamil. Bukti Habib Plan Ba'alawi diciptakan untuk menghancurkan kemuliaan Nabi SAW. Terbukti Habib Fakih Muqaddam 70 kali dalam sehari Mi'raj. Mengalahkan Kanjeng Nabi Mi'raj. Nggih, begitu nggih. Toko Suryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedur sudah banyak memberi ilmu pada masyarakat, banyak. Tinggal kita naik ke menteri, MUI dan presiden. Kapan ada tanggapan mosok kalah sama Ba'alawi, di mana moralnya? Nggih, sudah prosesnya sudah nggih. Mungkin banyak pekerjaan nggih sehingga menunggu giliran. Sudah Pak Toko Surya, kita sudah masuk karena kita orang yang ya berpendidikan, berwawasan ya, tidak
preman ya, mesti semuanya itu dilaporkan sesuai dengan hukum yang berlaku di negeri kita, nggih. Jadi nggak perlu kita ngangkat-ngangkat senjata ancam mengancam, nggak perlu, nggih. Demak Siti, Assalamualaikum warahmatullahi minta saran Yai dalam menghadapi provokasi Habib-Habib dalam ngajak perang. Saya rasa sudah saatnya kita bertindak, kalau didiamkan ngelunjak jadinya, nggih. Dulu Banyuwangi dalam membersihkan sisa-sisa PKI gara-gara terluka, ya. 62 nyawa pemuda Ansor kita dibantai oleh mereka, akhirnya balas dendam. Senjatanya nggak celurit, nggak tombak. Kiai-kiai tadi hanya bambu pentungan saja, tapi diasmak, dicelupkan ke dalam kolah tempat wudhu sholah itu. Wah, langsung orang yang katanya sakti mandraguna itu dipukul sama pohon ketela. Pohon ketela itu loh. Pengapesannya ternyata di situ, padahal dibacok sama senjata tajam itu kayak bacok ban mobil itu. Blek. Ngakak. Lalu dipukul dari belakang tengkuknya ini, ya. Ini loh ya, kayu kelapa pohon singkong itu loh. Plek langsung ambruk. Jadi PKI itu juga sakti-sakti loh Mas Sam. Oleh sebab itu zaman dulu tuh kalau Mbah Buyut kita nggak sakti mati. Jadi dulu tuh kenapa kok mulai zaman wali sampai perjuangan, sampai kerajaan-kerajaan ya, sampai pertempuran kemerdekaan itu, kenapa kok umat Islam nggak bisa sejahtera? Ya karena masih kerjasama dengan jin. Ilmu kasekten kadigdayan itu ya karena memang zamannya itu loh. Kalau sekarang kan zaman ilmu pengetahuan, melawan data ya dengan data. Nggak boleh melawan data dengan celurit, ya nggak bisa. Malaikat sekarang yang bekerja, malaikat itu sistem, ya, sistem. Jadi aura, masuk ke dalam aura. Ilmu seluman selamat, nggih. Nggih begitu nggih, Demak Siti nggih, nggak bagus nggih. Tapi ini Banyumas itu juga begitu, sudah bangkit semua. Kemarin itu Banyumas, Banyuwangi, selainnya Demak itu juga semuanya, Sukabumi semua. Jadi saya ngedemi-demi jangan. Kalau show of force itu bisa, tapi bukan untuk melawan perang saudaranya. Kami masih ngedemi-demi. Besok itu kalau memang di Mabes Polri ada demo dari kalangan mereka, biarkan saja. Tapi kalau mau demo ya ada ringnya. Karena nanti polisi juga akan kewalahan. Islam sama Islam ditertawakan sama umat agama lain, ditertawakan sama Habib-Habib itu loh. Habib-Habib enak ngopi di belakang, yang pribumi udah diumpan. Sebenarnya para pejuang-pejuang kita, perjuang pelurusan kebenaran ini itu nggak takut, nggak ada yang ditakuti karena menghargai hukum yang ada di negara kita. Begitu Pak Demak Siti. Berita nomor wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa bersama semoga arwah Salahuddin Al-Ayyubi bisa bangkit kembali untuk membasmi virus-virus kepalsuan Ba'alawi Yaman. Sultan Saladin, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi itu kelahiran Tikrit, ya, dekat dengan tempat kelahiran Saddam Hussein. Darin Al-Ayyubi, Sultan Saladin. Kalau ingin menonton filmnya ya Heaven of Jerusalem. Ya, itu ada Heaven of Kingdom, itu ada. Nah, nanti langsung aktornya, tapi sebenarnya itu nggak pas. Aktornya itu kelihatan kok bengis, itu enggak. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi itu seorang hafidul Quran, seorang yang tegas. Ilmu agamanya juga sangat luas, terus tangkas, ya tidak beringas. Ya. Memaafkan orang yang bertaubat, minta maaf. Gitu. Aku bro, Yai sudah saatnya panjenengan tegas Yai, usir mereka dari NKRI, tidak usah mengasihani mereka. Mereka tidak punya belas asih kok. Begitu Pak Akworo. Nanti mulutnya seorang kiai itu kan ya digugu dan ditiru. Nanti disalahkan lagi. Wong kiai kok ngomong provokasi itu lah, gak pantas. Nanti niru-niru Ba'alawi lah. Saya mendamaikan. Masih dalam tahap mendamaikan terus dengan kesabaran. Ayo sadarlah wahai muhibbin, orang yang masih mengikuti paham ya yang tidak lurus benar dari Ba'alawi. Ayo jangan mendukung karena salah, mendukunglah karena benar, begitu. Jadi jangan mau dipecah belah
diadu domba dengan sesama saudara sendiri. Jangan, sekali lagi jangan. Ayo sing rukun. Rukun agawe sentoso, cerah agawe bubrah. Nggih, aku urus masih saya sabar nggih, Pak aku urus. Jangan dulu. Nggih, ayo adu data dan adu hukum. Dalam arti pelaporan sudah masuk, nanti kepolisian yang bingung ini nanti. Polisi bingung nanti, yang lapor itu sudah ratusan. Nggih. Muhammad Thohir, ya Allah di zaman yang akhir ini terlalu banyak yang ngaku Islam tapi ajarannya selalu kebencian. Nah, nggih. Mungkin ya kami nggak mau mengajarkan kebencian, enggak kebencian, membenci yang salah, bukan orangnya. Membenci kebatilan, itu harus selalu meninggalkan dan berpesan jangan sampai dilakukan. Nah, itu namanya bukan bagian daripada ajakan ujaran kebencian. Bukan Pak Muhammad Thohir. Berikutnya, Adab Bandawa, Ba'alawi juara 1 lomba rias kuburan. Nah, nggih, jelas. Jelas, juara 1 itu, tanpa ada semifinal, langsung final, langsung 1 juara. Tuhim 100 dan ngopi dulu sambil nunggu yai. Nggih, siap, monggo, matur suwun, terima kasih ngopi. Nggih, ngolah pikir, nah, ngopi santai. Nikmatilah hidup ini. Jangan perang dengan saudara sendiri. Belum tentunya dinikmati, surga itu ada di dunia dan di akhirat ini nanti. Dunia ini dan akhirat nanti. Ngopi-ngopi cangkuruan nggak apa-apa, halal. Saya itu kadang-kadang ada kiai yang anut sufi ngomong ke saya, boleh kakek? Ya boleh, wong halal kok. Qur'ane ngelarang, hadisnya orang nyegah, ya sudah lakukan. Nikmati hidup ini, syukuri. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Ayo jalani hidup ini. Nah, gitu loh. Jangan musuhan. Wong isih enak urip kok. Milih mati, mati masuk swarga dihapusi, ora ono. Nek mati mlebu swarga itu wong dhewe iku mlebu swarga. Gelem mati kan dhisik kono. Dibahar gelem mati dhisik, emah. Lho mobil mewah enak kok. Dihapusi. Kalian wae sadar, kemarin di Pamekasan yang itu ada sebagian yang bengong itu. Iki ajaran apa paling ya? Kok itu ajaran apa itu? Oh, itu nang Arab Saudi mati itu. Digantung itu, teman asli. Enggak percaya jalan dewi nang Arab Saudi kono. Langsung enggak perlu laporan, tuangkap semua, dikepung semua. Senjata semua langsung rampas, lalu yang membawa senjata itu langsung dipenjara semua. 10 tahun itu minimal ya. 10 tahun minimal. Plus sebab itu hukum itu harus di atas segalanya. Indonesia ini negara hukum loh ya. Terapkan hukum sebaik-baiknya. Gitu. Begitu juga kalau saya salah, ya harus dihukum, ya sama saja, adil kok. JJ Garok. Nggih, begitu nggih. Pak Nurhadi, hari ini LBI bersama pengurus PBNU sudah tadi saya bahas tadi nggih, Pak Nurhadi nggih, tentang Jatma Aswaja. Nah, kalau saya ikut, mursyidnya itu nggak punya sanad keilmuan, ilmunya nggak ada, itu hanya sekedar ya MLM, multi level marketing dengan produk agama. Nggak usah diikuti. Nih, walaupun ada Kang Mas Helmi Faisal Zaini, ya jangan diikuti lah. Itu biarkan mereka punya duit, silakan. Itu dia itu orang yang ambisius, ya keduniawian. Nggak kasihan terhadap keumatan. Wis ikuti aja Jatman NU itu, Pak Halwani dan kawan-kawan. Sudah, jangan mengikuti Jatma Atwaja. Tarekahnya itu bukan tarekah Qadiriyah, Naksabandiyah, Kubrowiyah, Satoriyah, Sanusiyah, bukan, tapi tarekah Ali Ba'alawi. Sudah kami kupas selama ini. Nggih. Supardianto. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Saya sangat kecewa sama pemerintah. Sudah jelas-jelas kita diadu domba, diajak perang kok didiemin aja. Apa harus perang kita? Presidennya bukan saya. Kalau presidennya saya langsung tak-tek. Pekerjaan itu diselesaikan secepatnya biar tidak numpuk. Kalau numpuk itu berat nantinya. Selesaikan 1 per 1, 2 per 2, 3 dan seterusnya, nanti habis sendiri. Semakin ringan kita di belakang. Jangan mikirkan politik, jabatan saya tinggal 4 tahun setengah, nggak usah mikir itu. Kalau Anda mengabdi terhadap nusa bangsa dan negara ini akan dipilih lagi pada periode yang kedua. Gitu loh caranya.
lihatkan prestasimu, benar-benar mengabdi untuk negara ini, damaikan bangsamu, damailah bangsaku. Kan begitu. Apalagi sesama umat Islam. Ayo Menteri Agama turun, MUI, bagian fatwa, khususnya yang kemarin ya, meminta untuk tenang semua, ya. Itu juga harus berbicara, ngomong-ngomong. PBNU ngomong, Muhammadiyah ya ayo bicara ke publik gitu loh. Nggih, besok itu ada demo-demo dan demo itu. Ya, tolong kendalikan diri. Yang mengizinkan demo itu siapa? Dari mana elemennya? FPI yang persaudaraan atau FPI yang front? Nah, ini pembela. Ini harus dijelaskan. Ini organisasi legal atau ilegal? Gitu. Yang mengizinkan siapa? Nah, ini di dalam tubuh Polri itu juga ada marga Segap juga, Mas Anu. Pak Joko Nur, nggih. Maksum Arianto, panggah rukun tapi pisahkan kaum Balawi dengan NU, nggih harus wajib. Lah orang-orang yang duduk di struktural NU itu nggak sadar, nggih Pak Maksum. Al Jazeera Indonesia, jangan lelah mengabarkan Balawi bukan keturunan Nabi, siap Al Jazeera. Nah, ini seperti televisi di Qatar ya, Dubai, Qatar sana. Al Jazeera. Al Jazeera itu suara tanpa rupa kalau dulu, nggih, sekarang ada rupanya, nggih, tapi hanya gambar, nggih. Berikutnya Muhammad Abdullah, belum waktunya, ada saatnya untuk perang, tak ada seorang pun bisa menghentikannya, seperti FPI dan Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, bahkan Perang Dunia Ketiga. Bahkan waktunya perang adalah qadarullah, ya, tapi jangan perang kok saudara, itu cuma-cuma, percuma. Perang itu dengan musuh yang nyata. Sekarang saja itu perang melawan kesesatan, perang melawan kebodohan, perang melawan kemiskinan dan ketertinggalan. Itu perang kita yang asli, fardu ain, tidak fardu kifayah. Setiap orang. Oke, kalau perang dengan fisik itu ya ada kan perlombaan saja. Kalau perang kesatria, satu lawan satu saja. Pemimpinnya saja, jangan melibatkan anak buahnya. Anak buah itu nggak ngerti apa-apa. Perang tanding, ya kan sudah ada tantangan. Ayo perang tanding, satu lawan satu saja. Minta di mana, dengan ilmu apa, terserah permintaannya. Kemeringat. Asalnya bagaimana? Apakah FPI, Syiah, ISIS, HTI dan kelompok kiri semua menyukai keadaan rusuh karena merupakan pintu menuju revolusi? Semakin rusuh semakin suka. Kelihatannya seperti itu. Memang memancing suasana seperti itu. Nggak seneng negara niku aman, nyaman, damai, tenang, gitu. Ingin niku geger ya itu loh. Kurang syukure. Nggak cocok manggono Indonesia iki. Manggono negara ngendi ngono wae lho. Ya. Manggon di sini nggak pas. Jadi tolong semua yang memiliki darah panas itu, ayo ke negeri-negeri konflik sana, di Yaman, di Suriah sana aja. Jangan di Indonesia. Indonesia ini tempat damai. Darussalam, seperti Pondok Gontor Darussalam, tempat damai, tempat yang membahagiakan. Juantara, nyimak lagi ya, monggo. Pak Samsuri, Pak Yai minta tolong Pak Yai video pengajian semua mohon dijadikan kitab dan kitab-kitab yang dikaji. Yang diambil yang poin-poin saja, nggih, siap insyaallah dari Balikpapan, syukron kathiron, nggih, sana, nggih. Pak Samsuri, nggih, insyaallah. Paling halu. Assalamualaikum, daya hadir nyimak ya, nggih. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adil Kak Talinu, Bajuramin Kak Saruga, Basenget Kak Jubata, harus kita tiru. Wahai warga Madura, ayo sing gampang di propaganda, kembali ke ajaran kawan-kawan Dayak sana. Adil Kak Talinu, Bajuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata, harus atau ke ajaran Sunda, silih asah, silih asih, silih asuh. Kalau ajaran Jawa ya, ayo rukun agawe sentoso, cerah agawe bubrah. Kabeh sedulur ya, kabeh tretan dibi ya. Podo bangsa, podo agama. Sing rukun semuanya. Begitu nggih. Begitu. Nggih. Ini dikode sama admin. Apakah sudah sesuai dengan jamnya? Gak terasa hukum relativitas waktu kita
akhiri bersama dengan closing statement bahwa kitab Is'adur Rafiq ini memang berbeda dengan versi PDF-nya. Ada kejanggalan sehingga ada penghilangan beberapa baris yang penting yang membahas tentang definisi Habib, Syarif, dan Sayyid. Di sini disebutkan yang versi cetakan bahwa Habib itu ya bermakna al-muhib dan mahbub atau fa'il dan maf'ul, ya. Jadi itu gelar bagi kebiasaan orang-orang yang ada di Hadramaut Yaman yang menisbatkan leluhurnya kepada Alwi bin Ubaidillah. Kalau ke atas sampai Imam Ahmad Al-Muhajir, bukan Imam Ahmad Al-Abah, tapi Ahmad Al-Muhajir versi mereka selama 650 tahun yang telah kita lakukan penelitiannya, itu hasilnya adalah batil la yasihhu, tidak sah. Karena apa? Tidak sesuai dengan sejarah-sejarah eksternal internal yang ada. Kalau ada yang meminta lagi dasarnya mana, Al-Faqihul Muqaddam tidak disebut di dalam kitab eksternal apa? Kitab Ibnu Katsir. Nah, ini perlu dikaji benar. Ibnu Katsir gak pernah mengenal dan mencatat peristiwa yang ada. Seluruh dunia dicatat oleh Ibnu Katsir. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayahnya. Demikian kajian kita malam hari ini. Semoga bisa dipahami. Ayo kembangkan sendiri. Semoga bisa bermanfaat untuk panjenengan semua. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga bertambah sadar para pengikut mereka habaib. Sudah saatnya kita pribumi bangkit lawan semua doktrin mereka habaib. Wahai saudaraku, secara ilmu sejarah dan nasab sudah terbukti Ubaidillah terputus 650 tahun, bahkan bisa lebih. Dan secara ilmu filologi juga tidak nyambung mereka habaib, apalagi dengan ilmu pasti yaitu ilmu YDNA. Jelas mereka anak cucu Yahudi. Terus apalagi yang bikin saudara-saudara bingung? Kan sudah jelas semuanya. Dan coba kita lihat jejak digital teramah mereka habaib. Faqih Muqaddam Isra Mi'raj 70 kali. Ini sangat menyesatkan, bahkan saya berpikir bahwa mereka itu Islam atau bukan. Dan mereka juga terus-terusan menggaungkan bahwa Indonesia merdeka karena jasa habaib. Ini sangat menyesatkan. Karena tokoh-tokoh pahlawan nasional kita tidak ada dari kalangan mereka habaib. Justru merekalah yang buat Nusantara lama merdeka, karena mereka habaib kerjasama dengan Belanda. Dan setelah Indonesia merdeka, muncul lagi PKI. Bahkan 2 kali. Dan siapa tokoh PKI? Ya mereka juga. Kalau dipikir-pikir, mereka wajib kita usir dari Indonesia ini. Mereka mirip dengan kaum Rohingya. Dan masih banyak lagi rekam jejak hitam mereka habaib di Indonesia ini. Dari sini bisa kita pahami kan? Tetap semangat terus. Semoga saudaraku sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.